Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 431-432. Penyelamat hidup. Episode 432. Tentu saja, He-King berharap bahwa penyakit suaminya dapat disembuhkan, tetapi bahkan jika tidak disembuhkan, dia tidak akan membenci Yang Xiaokang. Mendengarkan Yang Xiaokang mengatakan bahwa dia ditipu, He-King sedikit menghela nafas dan terhibur. Xiaokang, jangan merasa terlalu sedih di hatimu. Tidak masalah jika kamu tidak dapat disembuhkan. Bahkan orang yang cerdik seperti kamu akan tertipu. Pria itu benar-benar mampu. Yang Xiaokang juga merasa bahwa Landen Shen memang agak tidak biasa, tetapi dia selalu merasa bahwa segala sesuatu tampak agak aneh. Setelah memikirkannya, dia memberitahu He-King apa yang terjadi. Mendengarkan Yang Xiaokang menceritakan pengalamannya sendiri, He-King juga menemukan kejadian ini agak aneh. Setelah berbicara tentang penipuannya, Yang Xiaokang cukup sedih. Dia merasa barang-barangnya tidak akan bertahan lama, dan akan lebih baik untuk mengambil keuntungan dari betapa kerennya sekarang. Untuk menghibur Yang Xiaokang, He-King memijat Yang Xiaokang dengan lembut. Yang Xiaokang dan He-King segera mulai bermasalah. Segera, Yang Xiaokang merasa bahwa dia berbeda dari biasanya, dan setelah lebih dari selusin putaran, dia masih berdiri tegak. Perasaan itu seperti beberapa kata klasik dalam iklan spam, lebih besar, lebih lama, dan lebih tahan lama. Yang paling penting adalah pada saat-saat terakhir, Yang Xiaokang akhirnya mengalahkan rintangan tembakan, dan akhirnya tembakan. Apa? He-King memerah, dan dia berseru, "Ya, aku benar-benar melakukannya, Xiaokang, dia benar-benar seorang dokter jenius. Benar, penyakitku sudah sembuh." Yang Xiaokang dengan penuh semangat membalikkan beberapa jungkir balik di tempat tidur dan bertanya pada He-King 2 kali. Saya ingat terakhir kali 2 kali, lebih dari 10 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, Yang Xiaokang tidak pernah sebahagia ini, dan sekarang ia akhirnya memutuskan bahwa Landen Shen adalah dokter jenius yang sesungguhnya. Selain itu, hanya butuh beberapa menit bagi Landen Shen untuk mengobatinya, dan dia tidak membiarkannya minum obat apapun, yang sama saja dengan pengobatan tanpa rasa sakit. Ibu terlalu luar biasa. 100 juta dolar, apa yang bisa dibandingkan dengan kebahagiaan seumur hidup Anda? Yang Xiaokang merasa bahwa dia tidak bingung. Baginya, uang hanyalah angka. Untungnya, dia tidak memiliki hubungan yang buruk dengan Landen Shen, dan sulit untuk memastikan bahwa dia tidak akan mendapatkan penyakit yang mematikan seperti kanker di masa depan. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengenal Landen Shen, seorang dokter jenius. Yang Xiaokang segera memanggil sekretarisnya dan memintanya untuk mentransfer 100 juta dolar AS ke rekening Landen Shen. Yang Xiaokang memutuskan untuk mengunjungi Landen Shen besok pagi untuk membangun hubungan yang baik dengannya. Pada jam 9 malam, sebuah bangunan pemandangan laut yang mewah di Linhai, kota Huahai. Di aula, Dewi Ibuki, mengenakan gaun biru langit tipis, duduk di sofa lembut merah khusus, menutup matanya dan beristirahat. Tidak lama kemudian, Yi Cuksue membuka mulutnya sedikit dan menghembuskan nafas yang mencekik, luka-luka di tubuhnya sudah pulih. Pintu didorong terbuka, dan seorang wanita muda berjalan masuk. Dengan langkah-langkah ringan, penampilan wanita ini juga memukau di bumi, tidak lebih buruk dari Ibuki. Dia mengenakan sweter rajutan hitam di tubuh bagian atas, celana pendek dan stoking hitam di tubuh bagian bawah, pakaian yang pas menguraikan kurva sempurna dari tubuh bagian atasnya. Gaun itu sederhana, tetapi lebih cenderung menimbulkan dampak visual. Keindahan gunung es ini adalah pengawal Ibuki, Yun Luoxue. Daripada mengatakan bahwa pengawal sebenarnya saudara perempuan dari aristokrasi, Yun Luoxue dan Ibuki memiliki hubungan yang sangat baik dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Poin lain yang layak disebutkan adalah bahwa Yun Luoxue juga seorang ahli di tengah pertanyaan. Kakak Luoxue. Mata Yi Cuksue bersinar dan memeluk pinggang ramping Yun Luoxue. Penampilan Ibuki yang lucu dan genit benar-benar berbeda dari sebelumnya. "Ros, bagaimana lukamu?" tanya Yun Luoxue. Ngomong-ngomong, Sister Luoxue, apakah Anda menemukan identitas keduanya yang membunuh saya kemarin? Tanya Yi Cuksue dengan wajah serius dari lengan Yun Luoxue.
Yun Luoxue diam-diam menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening, kedua orang itu diatur oleh keluarga. Saya juga menemukan beberapa petunjuk. Mereka benar-benar disembunyikan. Saya tidak bisa mengetahui dari mana mereka berasal. Tapi saya rasa seharusnya begitu. Ini dari Lin Haitianshan dan keluarga bermusuhan keluarga Yi. Keluarga yang bermusuhan, itu hanya. Wajah Ibu Qi sedikit berubah. Masalah ini belum ditemukan, Rose, Anda tidak perlu menebak secara acak. Yun Luoxue menyentuh kepala Yi Chuksue. Ya, wah, sepertinya kita masih harus lebih memperhatikan bahaya di sekitar kita di masa depan, kata Ibu Qi Snow dengan wajah serius. Dengan sedikit rasa bersalah di wajah Yun Luoxue yang cantik, dia berkata dengan ringan, sebenarnya, aku yang harus disalahkan untuk ini. Itu karena aku terlalu waspada dan tidak menyadari keberadaan agen rahasia di sampingku. Bagaimana kamu bisa menyalahkan saudara perempuan Luoxue, menyembunyikan penyamaran yang begitu dalam, tidak ada yang bisa menemukannya. Untungnya, keluarga medisin pil King Sutra belum dicuri, itu sudah beruntung. Yi Chuksue mengerutkan kening. Omong-omong, Rose, aku juga memeriksa identitas Lenden Sen, dan sekarang aku pada dasarnya memahami latar belakang orang ini. Apa latar belakangnya? Keluarga mana? Apakah itu juga dari Lin Haitianshan? Ibu Qi bertanya berulang kali. Yun Luoxue menggelengkan kepalanya dengan sedikit keraguan di wajahnya yang cantik, dan berkata, pria ini adalah pembunuh sekuler, dan dia adalah anggota kunci dari organisasi Huaxia Guolongteng. Dia baru berusia 22 tahun. Sepertinya tidak memiliki latar belakang. Ibu Qi Suexiu mengerutkan kening, bagaimana mungkin? Tanpa latar belakang, bagaimana ia bisa berkultivasi ke keadaan bertanya pada usia yang begitu muda? Ada beberapa petunjuk tentang masalah ini. Wu Xiu bernama Lenden Sen ini pertama-tama memperoleh obat Raja Pil Sutra dan kemudian memberikannya kepada Anda. Tidak mungkin untuk menjamin bahwa itu tidak akan bocor. Hanya untuk membunuhnya. Mata Yun Luoxue yang cantik itu memancarkan dingin yang suram. Jangan. Dia penyelamatku, bagaimana aku bisa membunuhnya? Wajah Ibu Kiksue berubah warna dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Rose, kamu tidak terlalu terlibat di dunia, pil Raja Obat ini sangat penting bagi keluarga Yi dan keluarga Yun, dan itu tidak boleh diteruskan. Alis Yun Luoxue mengerutkan kening. Yi Chuiksue menggertakkan giginya dan berkata, tidak. Saudari Luoxue, kamu tidak bisa melakukan ini. Lenden Sen menyelamatkan hidupku, dan aku berkata aku akan membalasnya. Bagus, bagus, aku tahu. Yun Luoxue menghela nafas sedikit, meskipun dia berkata begitu, matanya yang indah menyala dengan cahaya redup, dan dia merasa perlu untuk mengeksplorasi rincian Lenden Sen. Jika orang ini benar-benar menyelamatkan hidup Ibu Qi, lupakan saja. Jika tidak ada tujuan, Yun Luoxue akan membunuh Lenden Sen. Dini hari berikutnya, Yang Xiaokang pergi ke klinik Lenden Sen. Cleo Liu membawa Yang Xiaokang ke kantor. Dokter jenius. Yang Xiaokang tersenyum dan membungkuk sedikit, menunjukkan sikap yang sangat hormat terhadap Lenden Sen. Tembak? Tanya Lenden Sen. Saya menembaknya. Yang Xiaokang mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, keahlian medis dokter. Sen benar-benar membuka mata saya, dia adalah seorang dokter jenius, dan dokter. Sen benar-benar orang luar di dunia. Lenden Sen melambaikan tangannya dan berkata, jangan panggil aku dokter jenius di masa depan. Namaku Lenden Sen. Sekarang penyakitmu sudah sembuh, kau juga harus tahu apa keterampilan medisku. Jika kau tahu orang kaya yang memiliki penyakit terminal, atau semua jenis penyakit keras yang tidak bisa disembuhkan, Anda dapat memberitahu saya tentang mereka. Yang Xiaokang membelalakkan matanya dan bertanya, bisakah kanker disembuhkan? Pembuat uang. Episode 433. Selama orang itu tidak mati, itu bisa disembuhkan. Namun, perawatan penyakit terminal akan menghabiskan banyak biaya, setidaknya 10 kali lipat dari Anda, kata Lenden Sen perlahan. Itu $1 miliar AS, walaupun $1 miliar AS banyak, beberapa orang masih mampu membelinya. Dan Yang Xiaokang juga merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk berteman dengan Lenden Sen. Yang Xiaokang segera berkata, Dr. Sen, saya punya teman bisnis yang menderita kanker paru-paru dan kehabisan waktu. Lenden Sen batuk, jika dia tidak punya cukup uang, saya tidak akan bergerak. Lenden Sen bukan penyelamat dunia,
dia biasanya tidak membantu orang menyembuhkan penyakit tanpa alasan, ini demi menghasilkan uang. Orang biasa yang menderita kanker, jika bisa disembuhkan, umumnya akan bangkrut. Orang kaya bahkan lebih sama. Bagi mereka yang super kaya, harga Lenden Sen mungkin tidak tinggi. Yang Xiaokang juga merasa bahwa Lenden Sen dapat mengobati penyakit terminal, kemampuan ini tidak dapat diukur dengan akal sehat, dan itu normal untuk harga yang diminta tinggi. Setelah merenung sebentar, Yang Xiaokang berkata, kalau begitu aku akan bertanya padanya apa yang bisa dia pikirkan. Lenden Sen meremas dagunya dan berkata, oke. Beritahu teman-teman Anda, jika Anda punya uang, Anda harus menghabiskan hidup Anda. Jika semua orang mati, tidak ada jumlah uang yang tidak berguna. Saya tidak akan membuat kesepakatan tanpa $1 miliar. Yang Xiaokang sangat terkejut, ia layak menjadi dokter jenius, dan terlalu mudah bagi Lenden Sen untuk mendapatkan uang. Nima ini disebut uang. Jika dia memiliki penyakit terminal, dia yakin Lenden Sen dapat menyembuhkan penyakit terminalnya. Meskipun $1 miliar AS jumlahnya besar, dia akan menyerah. Membuka mulutnya adalah $1 miliar, dan Cleo Liu juga sedikit terdiam, kemampuan Lenden Sen benar-benar di luar imajinasinya. Yang Xiaokang tersenyum dan berkata, Brother Sen, saya tidak tahu bagaimana cara menghubungi Anda di masa depan. Untuk membangun hubungan yang baik dengan Lenden Sen, Yang Xiaokang memanggilnya saudara. Lenden Sen mengambil catatan, menulis nomor kepada Yang Xiaokang, dan berkata sambil tersenyum, ini nomor telepon saya. Yang Xiaokang mengambil nomor telepon, ragu-ragu. Meskipun penyakitnya sudah sembuh sekarang, itu akan menjadi waktu yang lama di masa depan. Pada tahun-tahun ini, peluang mendapatkan penyakit terminal sangat baik, dan saya tidak yakin apakah saya atau orang yang saya cintai akan mendapatkan penyakit terminal. Yang Xiaokang ingin bergaul dengan Lenden Sen, tapi dia tidak tahu alasan apa yang harus dia gunakan. Setelah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, Yang Xiaokang masih sangat lihai, dan segera memikirkan idenya. Dia merasa bahwa alasan Lenden Sen keluar untuk membuka klinik membuktikan bahwa Lenden Sen mungkin sangat membutuhkan sejumlah uang. Jika dia dapat membantu Lenden Sen menyelesaikan masalah ini, dia pasti akan meninggalkan kesan yang baik pada Lenden Sen. Yang Xiaokang merasa tidak pantas untuk memberikan Lenden Sen sejumlah besar uang secara langsung. Dia merasa bahwa Lenden Sen juga tidak menginginkannya. Pakar seperti itu tidak akan dengan mudah berutang budi kepada orang lain. Setelah memikirkannya, Yang Xiaokang akhirnya memikirkan ide yang bagus, dan segera berkata, Brother Sen, saya tahu Anda mungkin memiliki kekurangan baru-baru ini. Saya punya ide di sini yang dapat membuat keterampilan medis Anda pamer dan menghasilkan banyak uang. Begitu dia mengatakan ini, Lenden Sen mengangkat alisnya dan menjadi tertarik, dan berkata, apa idenya? Yang Xiaokang tersenyum, sejujurnya, tidak banyak orang yang dapat meminta perawatan kepada saudara Sen. Tuan Sen, tidak berarti bagi Anda untuk duduk di sini untuk seorang dokter. Banyak teman bisnis yang saya kenal adalah milik Anda semua. Pelanggan potensial. Saudara Sen mungkin juga mendapatkan sistem kartu emas VIP. Saya percaya mereka bersedia untuk mengajukan kartu emas VIP untuk dokter hebat seperti Anda. Mereka yang memiliki kartu emas dapat meminta pengobatan kepada saudara Sen, tentu saja, biaya perawatan akan dibayar secara terpisah. Lenden Sen berpikir ide ini sangat bagus, dan berkata, ini tidak apa-apa, tapi saya tidak bisa mengeluarkan lebih banyak kartu emas. Saya tidak punya banyak waktu untuk membantu orang yang sakit. Saya hanya bisa mengeluarkan 100. Adapun biaya kartu, yaitu $100 juta AS benar. Hanya dengan kartu emas saya bisa memenuhi syarat untuk perawatan. Tidak, $100 juta terlalu sedikit. Yang Xiaokang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia adalah seorang pengusaha dan telah melihat peluang bisnis di dalam. Brother Sen, di dunia, ada banyak orang yang dapat memberikan $1 miliar AS. Anda hanya perlu mengacak-acak kartu emas ini ke titik di mana tidak ada pasar. Haha, jika Brother Sen mempercayai saya, ini Anda bisa membiarkan saya melakukannya. Yang Xiaokang tersenyum. Mata Lenden Sen berbinar, dan orang ini membangunkannya, saya harus mengatakan bahwa Yang Xiaokang benar-benar memiliki pikiran yang menghasilkan uang. Ya, tapi cepatlah. Ngomong-ngomong, Presiden Tianrong International adalah pacarku.
Mari kita makan bersama pada siang hari dan membahas masalah ini, Landon Shen mengerutkan kening. Yang Xiaokang sangat senang bisa melakukan kontak yang baik dengan Landon Shen, dan segera mengangguk dan berkata, bagus, bagus. Pada siang hari dalam sekejap mata, Sasa juga datang dari perusahaan khusus. Dia juga mengenal Yang Xiaokang. Keluarga Cheng adalah 5 keluarga terbesar di Provinsi Dongjiang dan memiliki berbagai bisnis. Keduanya juga telah bertemu beberapa kali. Setelah beberapa kata salam, mereka bertiga pergi makan malam. Saat makan malam, ketiganya membahas promosi kartu emas, dan Sasa juga merasa bahwa peluang bisnis di dalamnya luar biasa. Haha, terima kasih Tuan Yang atas saran Anda. Landon Shen menghormati piala Yang Xiaokang. Di mana dan di mana, Saudara Shen telah menyembuhkan saya selama bertahun-tahun karena penyakit tersembunyi, saya bersyukur sudah terlambat. Yang Xiaokang tersenyum. Mengenai promosi kartu emas, Tianrong International juga dapat membantu dalam pemasaran dan promosi. Landon Shen, serahkan ini padaku dan Tuan Yang untuk menangani masalah ini. Sasa tersenyum. Sasa, kalau begitu merepotkanmu, Landon Shen tersenyum. Sasa berkata dengan ringan, dia selalu menjadi wanita yang kuat, dan dia tidak ingin dia menjadi begitu tidak berguna di sisi Landon Shen, dan berharap dia bisa membantu Landon Shen. Li Fei dan Chen Zifeng juga membantu mempromosikan klinik Landon Shen. Namun, karena penyembuhan penyakit terminal terlalu berlebihan, tidak ada yang percaya. Hari berlalu dengan cepat, dan itu malam. Landon Shen pergi ke Tianrong International untuk menjemput Sasa. Pekerjaan hari ini di perusahaan itu berat, dan Sasa pingsan di sofa begitu dia tiba di rumah. Aku lelah. Sasa dalam kekacauan total, meluruskan kakinya, dan memijat tangannya pada stoking hitam, membuat Landon Shen meliriknya dari waktu ke waktu. Landon Shen, saya membantu Anda menjalankan banyak tempat untuk Anda hari ini, Anda harus membayar saya dengan baik, kata Sasa dengan mulut melengkung. Oke, kalau begitu aku akan memberimu pijatan yang bagus, sebagai hadiah hari ini, Landon Shen menyeringai. Sasa tersipu dan mendengus pelan, ini yang kamu bilang. Setelah berbicara, Sasa dengan lembut mengangkat kaki kanannya dan meletakkannya di kaki Landon Shen. Kaki lurus dan ramping, lengkungan sempurna, dan sandal bertumit tinggi yang terikat di kaki, seperti karya seni yang sempurna, ditampilkan di depan Landon Shen.